Lelanggawa, Tiko Niantana, Duraka Alvarez Ganuapaga, Dowa Kiba Mbulurua Langga, Kaum Meragawa Senayan Jakarta. Kepada Bapak disilakan. Murid-murid yang saya kasihi, adik-adik, terima kasih sudah bersama di Partai Golkar. Cuma badannya agak langsing, dulu agak berisi gitu. Makanya mesti pindah ke Golkar lagi biar tambah gemuk. Jadi saya diberi tugas menjadi ketua fraksi DPR RI di Senayan. Saya pernah menjadi ketua Badan Anggaran Republik Indonesia. Itu orang NTT pertama dan orang Katolik pertama. Dan ditugasi menjadi ketua Badan Anggaran. Saya pernah menjadi ketua Komisi 11 yang membidangi ekonomi, keuangan, dan perbankan. Sekarang saya ditugasi di MPR RI. MPR RI itu ada dua tugas. Yang pertama, melantik presiden, atau kalau harus ada pergantian, memberhentikan presiden. Ada sekolah yang masih cukup memprihatinkan seperti Alvarez ini. Aulanya masih belum selesai. Setelah itu asrama putri, betul tidak? Ada berapa orang yang di asrama itu? Berapa? 21. Yang putra ada asrama? Berapa orang di asrama? 25. Yang lain pulang ke rumah ya. Video langsung saya kirim ke pusat. Saya bilang saya punya kampung halaman sekolah yang memprihatinkan. Saya mau berusaha nanti pulang. Saya akan cari gambaran karena bukan cuma di sini. Ini juga ada sekolahnya modern sama pakai begini. SMP negeri itu udah 60 tahun atau 70 tahun tapi sekolahnya bentuknya masih kayak begini. Tetapi yang saya senang, terkesan kita ini orang Flores ini pintar-pintar karena anak-anak ini cerdas-cerdas. Jadi saya merasa bahwa kita tidak kalah dengan anak-anak sekolah di Pulau Jawa. Yang kalah kita adalah sarana dan prasarananya. Betul tidak? Kalau kita dikasih sarana prasarana yang cukup, internetnya tidak putus-putus, komputernya lengkap, pasti anak kita akan bersaing. Jadi saya punya tekad. Biasanya kalau saya punya tekad, Tuhan dengar. Karena bukan untuk diri saya.
dari orang-orang di sana, saya kumpulin untuk membantu sekolah-sekolah yang belum layak. Karena saya merasa bahwa kita harus turun tangan. Dan siapa tahu di antara adik-adik ini nanti ada yang jadi menteri, ada yang jadi presiden, kita tidak pernah tahu. Jangan dilihat kita sekarang rambut keriting, hitam, segala macam tidak bisa jadi menteri. Itu yang namanya ketua umum saya, Partai Golkar. Itu juga dari kampung di Papua sana. Dari didorong-dorong jadi konektor, jadi tukang, sekarang menjadi seorang menteri sumber daya, energi sumber daya alam. Sekarang menjadi ketua umum Partai Golkar, partai tertua dan partai pernah berkuasa 32 tahun di Republik ini. Harus punya cita setinggi langit. Jangan pernah rendah hati. Memangnya Pak Bupati ini dulu pengen menjadi bupati, tapi karena dia berusaha, dia berorganisasi, dia sekolah yang benar, sekarang umur 34 tahun sudah jadi bupati. Betul. Sekarang zamannya anak muda. Jadi saya mau adik-adik tidak boleh patah semangat. Banyak cara untuk menjadi keberhasilan. Beasiswa ada, yang penting sekolahnya benar, angkanya bagus. Jadi orang lihat, wah dia anak pintar. Jadi saya benar-benar perjalanan kali ini saya melihat bahwa ini saya harus membantu dengan segala macam cara. Tadi saya langsung kirim ke Bank Indonesia. Saya kirim, saya bilang ini saya sedang sosialisasi 4 pilar dan keadaannya sangat memprihatinkan. Jadi saya minta bantuan. Kalau tidak bantu, saya akan ribut di DPR. Asli. Harus bantu. Saya kesini untuk sosialisasi 4 pilar. Dulu zaman Orde Baru, kita tidak kenal yang namanya 4 pilar. Karena pada saat itu pemahaman Pancasilanya itu sangat kental. Pada saat itu kalau orang mau jadi bupati, dia harus lolos 4 pilar. Kalau dia mau P4 namanya, kalau mau jadi bupati dia harus lolos P4. Kalau mau jadi gubernur harus lolos P4. Kalau mau jadi pejabat-pejabat atau apapun harus lolos P4. Ada lembaganya yang dibentuk oleh pemerintah yang memberikan pelajaran tentang P4. P4 itu apa? Pedoman, pengamalan, dan penghayatan Pancasila. Dan kita menjadi bangsa yang kokoh. Adik-adik hafal tidak Pancasila? Sila kelima apa? Sila pertama? Sila keempat? Sila kedua? Itu mantap. Kalau saya jadi Pak Jokowi, saya kasih sepeda semuanya. Jadi saya senang ada hafal di sini. Di MPR itu ada cerdas cermat tentang Pancasila. Pada saat ditanya Pancasila, ada yang tidak bisa jawab. Ini fakta. Dan memahami, menghayati Pancasila itu sangat penting. Apalagi sekarang adik-adik kita lihat di luar negeri terjadi peperangan. Orang sudah berpikir bahwa apa ini ada perang dunia ketiga. Itu
Itu bukan sesuatu yang mustahil. Kita lihat Rusia serang Ukraina, kita tidak akan melakukan hal itu. Karena tadi sudah kita dengar dengerin tadi ya Undang-Undang Dasar 45. Karena kemerdekaan itu hak daripada setiap bangsa, hak hidup daripada setiap orang. Tapi orang negara lain tidak. Ada ideologi komunis, ada ideologi sosialis, Marxisme, ada ideologi sosialis demokrat yang berbeda dengan kita. Bapak-bapak ini semua harus pegang itu Pancasila. Kalau tidak ada Pancasila di negara Republik Indonesia ini, penduduknya hampir 300 juta, sukunya banyak. Kita di Flores di Maumere ini sukunya banyak, suku Lio, suku Prowe, suku Tanah Air, suku Sika, belum yang lain-lain. Itu baru di kabupaten ini. Kita ada 514 kabupaten dengan bermacam-macam suku. Kita punya agama bukan hanya di satu atau dua. Kalau di Singapura agamanya ya nggak banyak. Sukunya cuma Cina dan Melayu. Malaysia juga demikian. Cina, Melayu tambah India. Kita ini sukunya udah ribuan. Agamanya mau agama apa aja ada sih. Portugis masuk di sini, emang mau ngapain dia ke sini? Cari kekayaan. Belanda masuk sini, Jepang masuk sini. Sekarang orang masih mau masuk sini. Nah kita harus ini, kita harus kuat. Kita sekarang adik-adik nanti kalau ke Jakarta, misalnya kuliah di Jakarta atau di Jogja, di Bali, tidak ada yang larang. Adik-adik bisa tetangga di sebelah orang agama Islam, di sebelah agama Hindu, Buddha, tidak ada masalah. Sama juga orang dari luar mau datang tinggal di sini, tidak ada masalah. Orang Batak tinggal di sini tidak masalah, orang Sulawesi tinggal di sini tidak masalah. Karena apa? Kita punya Pancasila, kita punya semboyan. Semboyannya apa negara kita? Bhinneka Tunggal Ika. Kan ada biasanya di gitu kan ada burung Garuda. Burung Garuda terus di bawahnya kan ada tulis Bhinneka Tunggal Ika. Itu bukan asal tulis begitu tidak ada maknanya. Lambang negara itu ada maknanya. Tetap satu. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia 4 pilar itu tahu nggak apa? Nggak tahu ya? Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Ini pilar 4 tidak boleh dipisah. Harus satu kesatuan. Tidak boleh ada yang lain di sebelah, enggak. 4. Itu yang membuat kita negaranya kokoh dan kuat. Semua berita di medsos itu benar. Harus dicek ulang. Karena orang main di medsos mau buat konten itu dia yang penting dapat follower. Kalau dapat follower atau viewer yang banyak, dia bisa dapat duit. Tapi kadang-kadang menyesatkan. Ya, waktu yang lalu saya lihat ada di TikTok, ada orang tanya ke ibu-ibu, Pak, sila utama apa? Dia jawab Bhinneka Tunggal Ika. Itu bisa memang dia bodoh, atau memang dia sengaja bikin supaya lucu buat kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Jadi ini adik-adik yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kehidupan berbangsa kita itu aman. Kalau kita mati kemerdekaan ini. Nah di sini ada Daniel, saya punya anak paling bungsu. Nanti dia ngomong sebentar. Di Sepipaka juga ada Daniel Boda Paling namanya. Iya kan? Satu Daniel ditaruh lawan Singapura dia berani lawan. Jadi nanti Daniel bisa memberikan pengalaman. Dia kelas S5 SD, saya langsung kirim ke
tinggal di dalam asrama di Parang dengan segala macam suku bangsa di sana. Ya, di situ dia belajar bahwa memang ideologi dari masing-masing negara itu berbeda. Jadi ini adik-adik sekalian, saya berharap adik-adik bisa memahami tentang 4 pilar dan jangan kita anggap remeh karena itu berbahaya buat kehidupan berbangsa dan negara. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati.